apa sih Pak tantangan terberat menjadi seorang kepala madrasah? Iya, sebagai kepala madrasah itu sebenarnya tantangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di podcast MTS Negeri 10 Banyuwangi bersama saya Erika Yuliana. Nah sahabat podcast, hari ini kita sudah kehadiran tamu yang sudah tidak asing lagi sebenarnya untuk MTS 10 Banyuwangi. Beliau adalah Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Banyuwangi, Bapak Haji Sugeng Mariono SPD MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, Erika. Ya. Erika sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Nah sebelum tanggal 24 ini masih boleh ya saya menyebutkan sebagai Kepala MTS Negeri 10 Banyuwangi? Ya dibolehkan. Dibolehkan ya. Walaupun setelah SK. Sekarang SK 8 April kemarin. 8 April kemarin. SK begini gitu. Baru dilantik di Kamil kemarin tanggal 11. Ini belum serah terima jabatan, dari tanggal 24 insya Allah sudah mulai pindah di Manisa. Jadi masih boleh. Ini berapa lama nih Pak Haji menjabat sebagai Kepala MTS 10 Banyuwangi? Terima kasih Bu Erika. Sebenarnya saya nyapa dulu pada sahabat podcast MTS 10 Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai dinas itu di MTS 1. Secara dinas mulai awal tahun 94. Jadi secara dinas 94 di MTS 1, kemudian sampai 2012 itu baru promosi kepala madrasah ditempatkan di MTS 2 Sandirejo. Kalau Sandirejo dari rumah ke sekolah itu 50 km. Wah, lumayan ya perjalanannya. Iya, cukup jauh. Karena promosi ya dijalani. Dan 2 tahun setengah dimutasi ke MTS 12. Wonosobo. MTS 12 Wonosobo. Turun 35 kilo. 30 dari 50 ke 30. Nah, dari 50 ke 30. Kemudian di sana 5 tahun. 5 tahun, kemudian dimutasi 2019 masuk MTS 10. MTS 10. Berapa jaraknya? Berapa kilo? Kalau dari rumah ke sini sekitaran 20 kilo. 20 kilo. Sekarang habis ini berapa? Nah ini sudah dari 2012 ke sekarang ini sudah masuk 12 tahun lebih. 20 kilo berarti masuk 3 kilo. Sebagai kepala. Ya, kalau di MTS sendiri berarti dari tahun 2019 di MTS 10 mulai 2019. Jadi ada perubahan nggak sih Pak? Awal masuk di MTS 2019 sampai sekarang 2025 itu? Iya, yang jelas setiap kami dinas di sebuah madrasah itu jelas ada suatu perubahan-perubahan, baik itu perubahan dari kurikulumnya, dari atas kita. Kemudian kalau di MTS 10 sendiri selama 2019 ada memang beberapa perubahan yang memang perubahan itu juga beberapa yang signifikan, hal yang penting. Salah satu contohnya dulu di MTS 10 ini kan secara status tanah itu kan masih miliknya Pemda. Kemudian mulai 2020 kami mau coba untuk minta ke Pemda untuk dihibahkan, proses itu sampai 2023 itu 2023 itu baru resmi menjadi miliknya Kementerian Agama dan itu suatu perubahan yang besar. Kemudian perubahan lagi juga adanya di madrasah ini yang dulu tidak ada, madrasah riset. Madrasah MTS 10 ini masuk di madrasah riset pada SK Dirjen Pendidik tahun 2020. Di 2020 kami dapat SK itu, kemudian yang kedua adanya di 2023 kemarin itu ada SK Dirjen Pendidik juga pelayanan SKS. Oh iya, pelayanan SKS lulus 2 tahun. Itu juga suatu perubahan. Juga perubahan lain, kalau dulu katanya dengan pembelajaran juga manual pakai kertas, sekarang kan sudah pakai digital.
CCTV. pakai CCTV. Termasuk adanya podcast ini. Iya betul, dulu nggak ada, Dulu sekarang nggak ada. ada. Iya betul sekali. Jadi bisa perubahan-perubahan yang sangat kelihatan Iya. dari situ. Termasuk perubahan-perubahan lain yang dilihat dari segi fisik, dari segi yang lain juga ada. Tapi apa sih Pak tantangan terberat menjadi seorang kepala madrasah? Iya. Sebagai kepala madrasah itu sebenarnya tantangannya sama dengan kita sebagai seorang guru. Kan kepala madrasah itu sebenarnya guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala madrasah. Jadi tantangannya sebenarnya sama dengan guru, cuma guru yang dihadapi kan hanya murid. Iya. Tapi kalau kepala madrasah itu kan ada dewan guru, ada murid, ada wali murid, ada TU, nah itu semuanya komplit di situ. Jadi tantangan itu sebenarnya bukan menjadi halangan kalau kita punya apa ya, punya teamwork yang solid. Jadi Kalau Pak Haji sendiri gimana sih cara menghadapi tantangan? Kan kompleks tadi ya. Iya. Pak Haji. Gimana cara? Ya, tantangan itu bisa dihadapi itu kalau kita itu tidak merasa sendirian dalam bekerja. Iya. Tidak ada seorang kepala madrasah menjadi Superman, tapi yang adalah teamwork. Teamwork itu kalau tantangan itu dihadapi bersama-sama, dikerjakan bersama-sama, insya Allah akan menjadi suatu pekerjaan. Kalau dikerjakan sendiri maka akan berat. Tapi kalau ada teamwork maka di situ akan menjadi ringan. Karena tugas-tugasnya kan sudah ada sendiri. Dari TU ada kepala TU, dari operator, ada operator MIS, ada operator haji, dan semua itu ada teamworknya masing-masing. Termasuk dari guru. Itu sebuah tantangan juga. Bagaimana mengkoordinasi yang karakternya guru itu kan Macam-macam. Iya. Tapi di situ ada wakil kurikulum, ada humas, ada despan yang membantu kami dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Iya. Kalau teamworknya di MTS 10 Banyuwangi, menurut Pak Haji gimana nih? Ini teamworknya MTS 10 yang luar biasa. Wah, luar biasa. Betul. Saya menemukan teamwork yang luar biasa di MTS 10 ini. Ya betul. Setiap pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan apa itu pekerjaan yang berkelompok itu semuanya beres. Semuanya beres. Karena apa? Seorang kepala madrasah itu harus bisa menghadapi 8 standar pendidikan. Anda sudah bisa menghadapi itu. Nah itu kalau 8 standar dikerjakan sendiri kan tidak mungkin. Ya, harus ada tim yang solid dan hebat. Ada standar kelulusan, ada standar isi dan seterusnya sampai 8 standar itu ada tim-timnya sendiri-sendiri. Nah ini tim MTS 10 luar biasa, termasuk tim jurnalistik yang di sini. Wah, luar biasa nih tim jurnalistik. Luar biasa. Jadi tim yang bisa menghasilkan juara teamwork dari MTS 10. Wah, alhamdulillah. Pak Haji, ini ada piala-piala nih. Ini beberapa kali menjuarai sebagai kepala madrasah berprestasi, betul ya Pak Haji ya? Gimana nih tipsnya menjaga tetap semangat dan terus berprestasi? Oke. Tadi sudah saya katakan bahwa kita untuk bisa berprestasi itu tidak bisa saya kerjakan sendiri. Jadi harus teamwork yang solid, yang mengerjakan dengan itu. Apa yang dilombakan kemarin adalah salah satunya adalah inovasi. Inovasi apa yang dulu belum ada menjadi ada. Salah satu contohnya dulu pada saat lomba inovasi di madrasah, terutama di setingkat sanawiyah, itu yang pertama kali punya podcast ya dia tersebut. Masya Allah. Ini luar biasa. Dari tim jurnalistik yang pertama kali, sehingga kami pada saat itu ada tim jurnalistik dari majalah juga kita punya, kemudian dari podcast juga punya, sehingga kita menjadi juara. Nah itu semuanya timnya itu kerja bareng antara tim-tim tadi. Nah ini tim yang solid. Iya, tapi kan kadang nggak sama ya setiap orang. Gimana sih menyatukan gitu Pak? Iya. Memang dalam menyatukan suatu tim itu jelas membutuhkan energi, kesabaran pada saat berkaitan dengan pekerjaan. Karena pekerjaan itu
di sebuah tim tidak semua tim itu juga bisa bekerja baik dengan tim. Tapi ketika kita menyatukan tim itu menjadi bahwa itu adalah kebutuhan untuk madrasah, bukan kebutuhan untuk kepala madrasah, maka tim itu bekerja dengan baik. Baik itu tim dari gurunya, termasuk tim dari anak-anak jurnalistik, ini yang luar biasa. Jadi dibutuhkan kesabaran, kemudian ketelatenan, dan juga guru-gurunya juga ternyata sabar-sabar dalam menghadapi. Masya Allah. Ini luar biasa. Iya, iya. Ini dari tahun 2019 ya tadi Pak Haji ya, sampai 2025 nih, apa sih yang paling berkesan dari MTS 10 Banyuwangi? Iya, yang jelas banyak sebenarnya. Cuma ada satu hal yang sangat membutuhkan energi, yaitu ketika kita ngurusi legalitas tanah ini yang sampai menjadi sertifikat miliknya Kementerian Agama dan MTS 10, ini yang sangat-sangat besar. Karena membutuhkan waktu 3 tahun. 3 tahun baru akhirnya berhasil ya. Baru 3 tahun di 2023 bulan Agustus itu. Persis 20 Agustus itu saya dibel oleh BPN bahwa sertifikatnya sudah jadi. Itulah yang sangat berkesan dan sempat nangis. Apa yang membuat akhirnya berhasil itu? Itu tadi, keberhasilan itu karena tim yang solid. Tidak saya sendiri, kerjasama dengan lintas sektoral, dengan BPKAD, kemudian dengan Sekda, dengan Bupati waktu itu zamannya Pak Anas itu. Mulai terakhirnya Bapak Anas bupatinya, kemudian dilanjutkan oleh Bu Ibu. Alhamdulillah Pak Anas dan Bu ini merespon dari usulan kami untuk menghibahkan tanah. Sehingga direspon terus, kita proses prosedural. Alhamdulillah beliaunya adalah orang yang berjasa, bupati yang berjasa kepada madrasah dan juga MTS 10 dan Kementerian Agama terutama. Ini yang menghibahkan tanah luasnya nggak tanggung-tanggung, 18.230 meter persegi. Iya, luas sekali ya. Iya, hampir 2 hektar. Hampir 2 hektar. Dan ini yang sangat berkesan karena apa? Ketika tanah ini sudah legal menjadi miliknya Kementerian Agama, maka untuk mengurus bantuan-bantuan apa saja itu baik dari SPSN, dari PUPR itu punya bisa. Buktinya tidak bisa. Kalau pada saat itu sebelumnya tidak bisa karena apa? Tanahnya masih miliknya daerah. Jadi harus. Nah sekarang sudah legal. Sudah terlihat hasilnya. Sudah terlihat hasilnya. Di 2025 ini MTS 10 dapat bantuan SPSN 6 ruang dari tingkat 2. Nanti yang sekarang sudah dibangun mulai bulan puasa kemarin itu minta doanya, yaitu mudah-mudahan sampai selesai nanti betul-betul dibangun dengan baik dan bisa digunakan untuk pemanfaatan anak. Itu yang sangat berkesan. Iya. Terus gimana nih perasaannya ketika harus pindah ke MAN 1 Banyuwangi ya? Gimana perasaannya Pak? Karena yang namanya tugas sebagai ASN, abdi negara, ketika kita mendapat SK itu harus loyal, harus dijalani. Terima dan menjalani ya. Tidak boleh ada kata tidak. Karena dulu saya sendiri aslinya kan Jember. Oh, aslinya Jember. Asli Jember, tes di Jember, kemudian tahun 94 didinaskan di Banyuwangi, ya harus berangkat. Sampai sekarang ke Banyuwangi. Jadi warga Banyuwangi akhirnya. Nah sekarang sudah ada 4 madrasah yang kami tempati, ada 1, 2, 12, 10, kemudian ATK harus dijalani dengan senang hati, dengan gembira, apalagi ini lebih dekat. Berapa jaraknya? Kalau dari rumah itu ya paling enggak ada 500 meter. Oh, 500 meter dari yang dulunya 50 Nah ini juga kita syukuri, tapi ada juga kerja keras dalam kita nanti ditempatkan ke sana. Itu hal yang tantangan yang harus kita hadapi juga nanti di masa. Terakhir nih Pak Haji. Pesan khusus sih buat MTS Negeri 10 Banyuwangi untuk gurunya dan untuk siswanya. Iya. Pesan khusus untuk MTS 10 Banyuwangi yang pertama dari Dewan Guru, ini yang harus kita sadari bahwa kita sebagai seorang guru itu adalah pelayan. Melayanilah
anak-anak dengan sebaik-baik mungkin. Layanilah wali murid dengan sebaik mungkin. Itu sebagai seorang guru ya harus melayani sudah. Kaitannya dengan membimbing anak-anak dengan sabar, dari yang tidak bisa ngaji menjadi bisa ngaji, dari anak yang sudah ngaji terus dibimbing, dari anak yang sudah tahu terus dibimbing. Itu adalah melayani anak-anak, termasuk melayani anak-anak pada saat pembelajaran di kelas, melayani anak-anak pada saat bimbingan sholat, menjalan itu harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Dan guru adalah figur contoh, ya, contoh yang harus dicontoh perilakunya harus dengan baik, harus menjadi contoh yang baik. Kalau gurunya ingin anaknya disiplin, maka gurunya dulu yang harus disiplin. Termasuk malah madrasahnya. Iya, contoh kelas madrasahnya dulu nih. Kepala madrasahnya dulu harus jadi contoh. Iya, Harus jadi contoh yang baik. Jadi harus kalau kepingin ditiru anak buahnya ya kepala sekolahnya dulu harus disiplin. Dengan gurunya itu harus disiplin tinggi sudah. Harus. Yang kedua dari siswa. Nah, dari siswa ini anak-anak itu jangan sampai dalam bersekolah di madrasah ini jangan sampai merasa minder. Iya, berasa nih. Madrasah zaman sekarang, Madrasah sekarang keren loh ya. Madrasah sekarang keren. Madrasah sekarang menjadi unggul. Madrasah menjadi unggul. Karena apa? Dari segi proses KBM-nya anak-anak sama persis dengan sekolah. Dapat matematika di sana 5 jam ya, di sini 5 jam. Yang lebih lagi mendapat pendidikan agama itu ya. Pendidikan agamanya itu yang penting gitu ya. Iya, ini yang harus disyukuri oleh anak-anak, tetap semangat, jadikanlah anak-anak yang betul-betul berakhlakul karimah, menjadi anak-anak yang santun, menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tuanya, kepada guru-gurunya. Maka kalau rentetan ini sudah dijamin oleh anak-anak, kemudian disiplin dalam belajar, disiplin dalam menjalankan ibadah sholat dan sebagainya, maka apapun cita-cita anak bisa Allah tercapai. Itu pesan saya kepada anak. Jadi harus disiplin tinggi, baik dari guru, siswa, harus disiplin dan semangat. Sehingga apa yang dicita-citakan MTS 10 itu insya Allah akan tercapai. Itu dari semua unsur ini tadi, dari siswa, dari guru, dari kepala madrasah, semuanya. Itu harus betul-betul disiplin tinggi dalam menjalankan tugas masing-masing. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Sama-sama. Semoga selalu sehat dan Amin. tetap semangat, Amin. sukses terus. Terima kasih. Baik sahabat podcast, itu tadi obrolan kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Erika Yuliana, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.